Untuk siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Engkau kukagumi Tuhan, karena Engkau luar biasa dahsyat, luar biasa Tuhan. Engkau rela mati Tuhan bagi kami semua Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan yang memulihkan kesehatan kami, bilu-bilu-Mu menyembuhkan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setelah 3 hari Engkau bangkit Tuhan, menandakan bahwa maut telah dikalahkan Tuhan. Aku percaya Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan, untuk setiap kami percaya ada kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu membawa pengharapan yang baru dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sebentar lagi akan berbicara firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, urapi lebih lagi. Jemaat yang ada di tempat ini juga berkati, diurapi, supaya mereka Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mereka datang bukan mereka seperti pulang. Pulang akan membawa kabar sukacita dan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, diubahkan oleh firman-Mu Tuhan, supaya paradigmanya berubah dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang akan diberkati berkata amin. Kenapa sukacita? Karena Yesus mati telah bangkit, ya. Matius 1 ayat 5 dan 6 adalah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, sudah kosong." Ya. Ada nyanyian, ya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Nah, kalau Yesus hidup, saya percaya kita ada pengharapan dengan kuasa kebangkitannya. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita ada kuasa kebangkitan. 1 Petrus 1:3 firman-Nya begini, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Di dalam kebangkitan Yesus selalu ada pengharapan. Ya. Apa masalahmu hari ini? Ya. Masalah keluarga terpuruk, ada pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Ya, keluarga itu nomor 1. Kalau keluarga tidak rukun, adanya cekcok, terus diem-dieman, ya, pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah lagi yang parah. Ya, kalau sudah begitu, hidup seperti di neraka. Ya, harusnya orang Kristen itu kalau sudah berumah tangga, rumah tangganya harus harmonis. Karena kalau engkau hidupnya tak harmonis, yang kasihan siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan trauma, akan sakit hatinya, menjadi gambar dirinya rusak. Ya, kalau sampai lihat kedua orang tuanya cekcok, diem-dieman, ya, cemberut-cemberutan, nggak ngomongan, anaknya tahu nggak? Tahu. Anak bisa lihat langsung. Oh, papa mamaku baru nggak ngomongan. Nggak ngomongan, pasti ada sesuatu. Kalau ini anak terus-terusan begini, bahaya. Ya, itu penyembuhan anak akan lama sekali, membutuhkan waktu yang lama. Kalau anak perempuan, ya, lihat suaminya dibentak-bentak terus sama istrinya. Anak perempuan lihat terus, lama-lama dia akan trauma berkeluarga. Yang paling parah, nanti dia bisa lesbi, ya. Sebaliknya, kalau bapaknya sering marah-marah dengan mamanya, dengan istrinya, ya,
anak laki-laki lihat terus begitu, dia bisa takut. Wah, jangan-jangan saya nanti kalau menikah dapat istri dimarahi terus, dia akhirnya apa? Bisa jadi gay. Ya. Maka itu harus hati-hati. Kita kalau mau ada masalah itu harus diomong, jangan disimpan, jangan dibatin. Ya. Pasti ada solusinya. Karena jelas Firman itu ngomong di dalam Yesus, dalam kebangkitannya ada pengharapan. Pengharapan dalam semua aspek, dalam keluarga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, dalam amanat agung, pasti ada jalannya. Cuman kita harus dikomunikasikan. Keluarga itu kalau ada masalah, nomor satu doa, ya, doa, terus panggil Roh Kudus masuk ke rumah kita. Yang paling penting itu rumah itu kalau bisa ya buat kesan, sering buat kesan, biar ada atmosfer surgawi di rumahnya. Ya, kalau ada atmosfer surgawi itu beda rumahnya. Ada tahu kita masuk rumah ya, begitu masuk rumah ini kok enak ya, adem gitu. Ada masuk rumah nggak enak rasanya. Nah, itu kalau rumah yang nggak enak gitu, kalau sering dibuat kesan ya, seminggu sekali ya kesan di sini ya, seminggu sekali apa enggak? Ya loh, kalau seminggu sekali buat kesan terus, nanti lama-lama atmosfer surgawi itu ada dalam rumah itu. Dan orang yang di dalam rumah itu akan adem, tentrem gitu loh. Itu saya sudah praktekkan ya. Rumah saya di Magelang itu kan saya kan jarang pulang. Cuma pembantu yang bersihin loh, seminggu berapa kali gitu. Itu kemarin hampir 2 tahun lebih saya tidak pulang Magelang, tidak masuk rumah, tapi rumahnya tetap dibersihin ya. Terus adik istri itu bilang mau kesan di situ, takut katanya ada yang asli. Ya, ada yang asli. Saya bilang Jen, sudahlah, rumah itu buat kesan, sering buat kesan, pasti dia akan hilang karena ada atmosfer surgawi ya. Setelah dipakai ya pasti hilang gitu loh. Saya di rumah itu saya pernah sendirian, istri tidak ikut ke Magelang, saya nginep di situ sendirian, tidak ada apa-apa gitu loh. Tapi ada orang bilang di situ ada yang asli. Maka itu tergantung kita ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti tidak ada yang ditakut-takuti gitu ya. Maka itu kalau sampai ada keluarga yang tidak harmonis ya, jangan ada masalah itu didiamkan. Tidak bisa masalah itu didiamkan, harus dibicarakan dengan terbuka ya. Bisa enggak dibicarakan dengan nada yang rendah supaya suasananya adem. Kalau nadanya tinggi, wah pasti lebih parah, cekcok ya. Kalau suasananya adem, kita mau saling koreksi ya. Selama masih ada cinta, apapun kesalahan yang seberat apapun, kalau kita andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu ya. Selama kita ada cinta, itu apapun pasti jalan terbaik, karena kita mengundang Roh Kudus ada di rumah tangga kita ya. Paling penting ada apa-apa itu panggil Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong kita. Kalau kita salah, dia juga ngasih aba-aba. Pasti ngasih aba-aba. Ada sesuatu yang ada damai sejahtera gitu loh ya. Maka itu saya mengimbau, jangan sampai keluarga itu berantakan, keluarga itu pecah. Hidup banyak sekali Bapak Ibu ya. Orang Kristen enggak bisa kalau hari ini menikah 5 tahun lagi mau cerai, kan enggak bisa. Menikah sekali untuk selamanya ya kan. Maut yang memisahkan paling-paling kan ya. Nah, caranya gimana? Kita harus bersyukur dengan istri yang ada, suami yang ada ya. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau, rumput kita juga bisa hijau kalau dikasih pupuk ya. Sirami air, kasih pupuk ya, spend duit sedikit lah ya, suruh ke salon, beli baju yang bagus ya, parfum yang wangi, nggak kalah sama rumput tetangga ya kan. Jangan pelit sebagai suami ya.
Suami-suami jangan pelit, kasih kelonggaran untuk istri, untuk dandan. Suami kadang-kadang itu egois ya. Lihat rumput sebelah, kinclong-kinclong, lihatnya. Tapi rumput sendiri tidak mau diperbaiki. Ya itu tidak boleh. Ya. Maka itu saya ngomong ya, menikah itu sebetulnya indah sekali. Ya, menikah itu indah sekali. Benar, menikah itu indah sekali. Kalau orang bilang menikah tidak indah, itu keluarga pasti ada apa-apa. Ya, saya lihat seperti Pak Pendeta Kris, wah itu nempel seperti perangko. Itu boleh buat contoh, ya. Kemana berdua. Tidak pernah aku lihat kemana-mana pasti berdua. Ya itu boleh buat contoh. Ya. Maka itu saya juga sama dengan istri. Ya. Kemana-mana saya pasti berdua. Ya. Ada saya, ada dia. Ada dia, ada saya. Karena sama-sama ya. Saya kalau tidak ada dia kesepian. Tapi dia tidak tahu kalau ada saya kesepian tidak. Tapi ya, laki-laki itu tidak bisa jauh dari istri. Benar, ya. Kalau sampai diam-diaman sampai seminggu itu sudah tidak sehat, hubungan keluarga itu tidak sehat, hubungan suami istri tidak sehat. Harus cepat dipulihkan, ya. Karena kita kan tidak mau cerai, kecuali tujuannya cerai, cari gara-gara sekalian. Tapi itu dosa, haram, hukumnya haram. Ya, kita tidak boleh. Ya, maka itu ada masalah harus dibereskan. Mazmur aja 133 kan ngomong, ya. Kalau rukun Tuhan perintahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Tuhan yang memerintahkan. Kita rukun Tuhan tahu enggak? Tahu, memerintahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Diberkati terus, ya. Padahal Gunung Hermon ke Gunung Sion utara ke selatan. Itu jaraknya 300 kilo, ya. Embunnya itu bisa sampai Yerusalem, Gunung Sion, ya. Itu luar biasa. Bisa terjadi, bisa. Kalau firman Tuhan ngomong, kalau engkau rukun, yang tidak mungkin itu jadi mungkin, gitu loh, ya. Paling penting keluarga itu harus rukun. Kalau tidak sampai rukun, Tuhan tidak perintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Rugi kita, ya. Karena berkat datang dari keluarga yang rukun. Ya, di dalam kebangkitan Yesus selalu ada pengharapan di dalam usaha pekerjaan. Saya percaya memang akhir-akhir ini ya semua usaha pekerjaan drop ya. Tapi ada sebagian yang masih bertahan, ada sebagian yang hebat ya. Tapi pada umumnya pada drop. Tapi saya ngomong ya, kalau drop tetap kita tiap hari harus berdoa dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dan hidup benar, ya. Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Amsal ngomong apa? Awal hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, kita akan dahsyat. Walaupun kita kerja, walaupun kita usaha, pasti dapat hikmat dari Tuhan. Kok bisa ya? Itu karena hikmat dari Tuhan. Tuhan yang membisahkan kita. Karena hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Dekatlah sama Tuhan, takut akan Tuhan, jadi orang benar. Hikmat datang, semua pekerjaan akan jadi gampang. Yakin dan percaya, ya. Supaya kalau tetap mengandalkan Tuhan, itu tetap diberkati. Tapi tetap harus doa, ya. Dengan doa, mau kerja pun, apa usaha pun harus jujur, harus tanggung jawab, itu harus jujur, tanggung jawab, rajin, tekun, ya. Terus setia, uang kecil. Orang biasa kalau mulai bekerja, apa berusaha, maunya dapatnya gede terus. Setia uang kecil tidak mau, maunya yang besar. Itu salah. Firman Tuhan bukan ngomong begitu. Firman Tuhan jelas-jelas ngomong, setiap uang kecil Tuhan akan percayakan uang besar. Setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Ya, ada
teman istri saya, anaknya, ya, dia cuma bekerja dengan orang, ya, tapi kerjanya penuh integritas, etos kerjanya luar biasa, loyalitas. Dia kerja di satu perusahaan yang besar, dibajak ke perusahaan yang kedua, sampai ketiga. Itu cuma kerja sama orang aja, kayanya bukan main. Anak ini takut akan Tuhan, ya. Akhirnya dia ngomong sama papa mamanya, ngomong apa? Pah, mah, sudahlah, papa nggak usah kerja, papa pensiun aja. Dia pinter, dia dapat berkat, diberikan apartemen, disewain sama orang bule. Jadi papa mamanya dikasih berapa apartemen, suruh dia pegang uangnya tiap bulan atau tiap tahun, papa mamanya untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Maka itu orang bilang bekerja sama orang tidak bisa kaya, salah. Terus ada yang ngomong sama saya, Pak Basuki, saya ini sudah kerja baik-baik, sudah loyalitas, jujur, tanggung jawab. Tapi bosku pelit, tidak apa-apa. Bosnya pelit, tidak apa-apa. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau hidup benar. Yakobus 5:16 ngomong apa? Doa orang benar besar kuasanya. Kamu doain diri kamu, supaya bosku tahu, supaya aku digaji yang lebih lagi, supaya melihat etos kerjaku. Kalau bosmu masih pelit, enggak apa-apa. Orang lain sedang mengintip, itu loh. Sekarang ini cari orang jujur susah, Bapak Ibu. Banyak yang mau kerja, tapi cari yang jujur susah. Yang rajin banyak, ya. Yang tekun banyak, tapi yang jujur susah. Justru sekarang ini orang jujur dicari orang, ya. Enggak ada orang jujur hidupnya susah. Kalau ada nanti ngomong sama saya. Jujur, takut akan Tuhan, hidupnya benar, tapi hidupnya susah. Ngomong sama saya, sharing, ya. Saya sudah lihat, ya. Saya umur 68, besok 69, ya. Saya belum pernah lihat orang yang takut akan hidup, takut akan Tuhan, hidupnya benar, tapi susah hidupnya. Firman Tuhan jelas ngomong, kalau hidup benar semua ditambahkan. Matius 6:33. Yohanes 8:32, kalau engkau benar semuanya dimerdekakan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan tidak terjadi, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya dulu bukan orang Kristen, tapi saya jadi orang Kristen sekarang. Karena saya tahu, merasakan firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan lagi yang muda-muda, ya. Saya ngomong, kalau engkau cuma main-main dengan firman Tuhan, alangkah ruginya, hidupmu akan rugi. Engkau benar-benar lakukan firman Tuhan dengan benar, engkau akan melihat hari depanmu penuh pengharapan. Amin. Itu pasti. Nanti kalau bilang tidak penuh pengharapan, hidupmu pasti tidak benar, ya. Tulang seperti apa kita tidak lihat. Orang kalau sukses paling gampang dilihat, wah, si anu hebat, si anu hebat. Tapi kan tidak tahu kita prosesnya, ya. Kita harus mengalami proses itu, kita baru bisa ngomong. Kalau mau diberkati, mau kaya itu harus melalui proses. Jangan takut dengan proses. Kalau orang tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau bayar harga, ya jangan berharap berkat yang gede, ya. Justru berkat yang gede itu lewat proses yang wah luar biasa. Seperti saya punya kongsi di Magelang, kongsi babi itu, lihat kerjanya luar biasa, capeknya luar biasa, menghadapi pejabat, menghadapi preman, menghadapi karyawan, menghadapi tetangga, menghadapi limbah. Wah, sudah luar biasa, proses demi proses. Tapi dia bisa nangani semua, satu demi satu dia jalani semua. Akhirnya bisa. Nah, kalau sudah begitu, namanya dia sudah tangguh, tidak tergoyahkan, ya. Orang yang sudah begitu tidak tergoyahkan. Tinggal dia memanage kerjaan, pasti berkat mengalir. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dalam kebangkitan Yesus selalu ada pengharapan di dalam kita melaksanakan amanat agung. Tuhan memberikan kita itu amanat agung. Apa amanat agung? Amanat adalah perintah, tugas, pesan. Agung apa?
tugas yang agung, tugas yang mulia, tugas yang teristimewa, tugas yang terhormat, tugas yang berharga. Kepada siapa? Kepada setiap kita, termasuk saya. Ya. Diberikan amanat agung. Amanat agung adanya di 20 Matius 28 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada jemaat MDC, dan ketahuilah aku menyertai jemaat MDC senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Kita semua dikasih amanat sama Tuhan, dikasih tugas sama Tuhan yang terhormat, yang mulia, yang agung, yang istimewa, yang berharga untuk kita semua. Harus dilaksanakan. Ya. Apa Pak keuntungannya kalau saya bisa melakukan amanat agung? Ya. Keuntungannya ya. Nah, ini keuntungannya. Kita telah mendapatkan satu jiwa. Ya. Satu jiwa di mata Tuhan, malaikat di surga bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Kalau kita telah menyelamatkan satu jiwa, ya, kita sedang investasi harta di surga. Nama kita tercatat di buku hariannya Tuhan. Ya, kalau kita bisa menjangkau satu jiwa, ya, satu jiwa sangat berharga. Menjangkau jiwa itu kita sedang mempraktekkan kasih Allah. Ya, kita tidak bisa menjangkau satu orang. Kita menjangkaunya gimana? Praktek kasih Allah itu dipraktekkan. Kasih Allah itu yang seperti apa? Kasih Allah itu apa? Sabar. Ya, harus ada perhatian, harus murah hati, rendah hati. Ya, itu kasih Allah. Kita praktekkan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita bisa lulus dapat jiwa-jiwa, ya, karakter kita akan bertambah baik. Ya, kita ada beban mental untuk yang kita cover. Kita harus menjadi teladan. Nah, beban mental inilah akan menambah kita hidup benar. Kita semua di sini tidak ada yang benar hidupnya, termasuk saya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu saya dulu, waduh, sampai kakak saya aja ngomong nanti Magelang itu topeng gitu. Basuki itu Kristennya topeng, dia bilang gitu. Tapi akhirnya dia kalau ada apa-apa sharing dengan kita. Karena dulu saya amburadul sekali, gitu Bapak Ibu. Ya, semua kita tidak benar lah dulu ya. Tapi saya mau belajar berubah, ya, berubah karakternya, berubah seperti siapa? Yesus. Ya. Ke gereja itu jangan pengen kaya, salah alamat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja tujuannya apa? Biar kaya, biar diberkati. Itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu salah alamat benar. Datang ke gereja itu tujuannya aku mau berubah karakterku supaya seperti siapa? Seperti Yesus. Kalau karakter kita berubah, kembali lagi ke Matius 6:33, ya, semuanya akan ditambahkan, gitu loh. Otomatis berkat itu akan ngintil ke kita, akan ngintil berkatnya. Kita kemana berkat itu akan ngintil. Kalau karakter kita bagus, ya, kita jadi orang jujur. Tadi saya sudah ngomong kan, tanggung jawab, ya, rajin, tekun, terus setiap perkara kecil, itu otomatis berkat pasti ngintil kemanapun kita pergi. Ya, diberkati itu sebetulnya gampang Bapak Ibu, yakin gampang, asal kita mau hidup benar, takut akan Tuhan. Saya sudah mempraktekkan, ya, sewaktu saya hidup tidak benar, saya hampir cerai dengan istri saya, ya, hampir cerai. Tapi hari ini saya kalau kehilangan dia 2 hari aja rasanya kesepian. Karena apa? Sudah dipulihkan. Itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita harus beda. Kalau sudah mengenal Yesus, yang lama itu harus sudah berlalu, yang baru harus datang bersama Yesus. Hidup baru dipulihkan, gitu. Ya. Tadi bicara tentang menjangkau jiwa-jiwa, ya.
karakter kita tambah baik. Yang keempat, amanat agung ini kalau kita lakukan terus-menerus, ya, satu pasang jemaat MDC Bandar Lampung bawa satu pasang jemaat dan anaknya, taruh 4 orang lah. Saya yakin sebentar lagi jemaat MDC 1000 orang. Amin. Bayangkan satu pasang jemaat nginjili satu pasang jemaat lagi, ya, dia dengan anak 2. Coba berapa sudah? 1000 pasti. Saya sudah hitung, 1000 pasti. Dan lagi keuntungannya apa? Karakter kita tambah baik. Kita ada beban mental takut akan Tuhan. Kita tidak sembrono hidupnya, gitu loh. Dagang tidak sembrono. Kita ngomong tidak sembrono. Karena kita jadi panutan, ya. Kalau kita sudah menjangkau jiwa itu kan yang dijangkau itu kan lihat kita. Nah, maka sewaktu lihat kita, ini ada beban mental loh. Kamu tidak boleh hidup sembarangan loh, ya. Sembrono itu tidak boleh. Kita harus hidup benar, takut akan Tuhan. Itu harus, ya. Kalau enggak, nanti dia ngomong gombal, ya. Ngomong hanya saja, ya. Jangan sampai begitu, ya. Ya. Apa kerugiannya jika kita tidak mau melaksanakan amanat agung? Nah, kerugiannya kita akan rugi sendiri. Hidup yang sekali ini, kita tidak bisa menjadi berkat. Kalau kita tidak mau melaksanakan amanat agung, kita di zona nyaman. Orang yang di zona nyaman itu, kalau hidup ini belum mesti loh, Bapak Ibu, misteri loh, Bapak Ibu, ya. Kalau terjadi masalah yang sangat besar, kita bisa kecewa dengan Tuhan, dengan gembala, dengan ketua kesan, kita bisa kecewa. Karena kita taunya, wah, ikut Tuhan itu jalannya tol, bebas hambatan. Wah, itu salah. Ikut Tuhan itu pikul salib, bukan jalannya tol. Banyak rintangan, tikungan tajam, ya, turunan, tanjakan. Kita harus lalui. Supaya apa? Kita mahir. Kita tambah berpengalaman, ya. Kita harus lewati. Jangan mau di jalan tol terus. Coba jalan tol itu lurus terus 1 jam, lurus terus tidak ada belokan. Ngantuk, bisa tabrakan. Sama dalam kehidupan juga sama. Kalau kita tidak mau jadi berkat, aku mau di zona nyaman aja Pak, akan rugi sendiri. Yang hidup sekali ini, engkau tidak bermanfaat bagi orang lain. Tuhan juga tidak suka. Ya, itu harus benar-benar, apa tuh, Yohanes kan pernah ngomong, hidup itu bagi Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Jika aku hidup di dunia ini, berarti bagiku berbuah. Mana yang harus aku pilih? Ada terusan itu. Mana yang harus aku pilih? Kamu pilih yang mana? Yang mau berbuah, apa yang tidak mau berbuah? Itu pilihan di tangan kita. Tapi kalau kita pilih yang tidak mau berbuah, ya itu tadi saya ngomong, zona nyaman, ya. Kamu tidak akan mengalami terobosan hidup, ya. Orang nanti ada badai yang luar biasa, kita bisa tenggelam, bisa terbawa arus. Tapi kalau kita benar-benar teguh di dalam Tuhan, ya, kita mau berselancar di dalam badai, kita sudah tangguh, sudah kuat, sudah berpengalaman, enggak apa-apa, saya pasti bisa lewati. Yang parah aja sudah bisa, jangan lagi ini. Hidup ini tambah hari, ujiannya tambah berat tuh Bapak Ibu. Benar, saya ini barusan sakit ada 1,5 tahun, ya. Dicek lab tidak ada yang merah. Di patologi 5 kali tidak ada yang jelek. Clean semua. PET scan tidak ada yang jelek. Dokter Singapura saya sampai pakai 5 dokter. 5 dokter tidak bisa menemukan penyakit saya. Aku tadinya tidak percaya. Waduh, kok aku sakit begini tidak sembuh-sembuh.
air itu di rongga paru saya ada 700 mili. 2 hari di drain kadang 600, 500 gitu. 3 hari turun sampai kemarin terakhir 1 minggu itu 150, 175. 9 bulan setengah saya ke Singapura dokternya ngomong begini, Bapak, ini Bapak serang di Bapak ini sudah 9 bulan setengah. Ini harus dicabut, kalau sudah dicabut takutnya infeksi. Ya udah, saya cabut. Terus dok gimana dok, cairan masih ada? Aku biasa di drain khusus, botolnya beli. Terus kalau cairan masih ada gimana? Wah saya enggak tahu. Kamu tanya Tuhan saya, Tuhan kamu. Dia bilang begitu. Ya udah, saya pulang, copot, saya dengan istri, tiap malam minyak urapan, kita doain. Firman Tuhan kan ngomong, jika engkau sepakat 2-3 orang berkumpul sebut nama Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita. Saya pegang minyak itu, saya bilang, Tuhan firman-Mu berkata, 2-3 orang sepakat dalam namamu, engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini, malam ini, engkau percaya ada di tengah kami, engkau jamah minyak urapan ini Tuhan. Ini minyak kayu putih biasa, tapi engkau jamah menjadi minyak urapan, di mana aku akan oleskan penyakit tahir, sembuh total. Itu berulang-ulang kali. Dokternya ngomong, nanti sebulan kamu cek. Aku sampai takut, seminggu tak cek, 2 minggu tak cek, 3 minggu tak cek, clean, masih bagus. Sebulan dicek, clean, 2 bulan dicek, clean, sampai hari ini, puji Tuhan. Maka itu saya ngomong ya Bapak Ibu, kalau ada sakit, pegang minyak urapan, panggil nama Tuhan Yesus, dia punya kuasa. Terus di mana yang sakit diulesi. Saya tiap malam dengan istri saling mengurapi. Sampai hari ini saya sehat. Dulu saya jalan begini tidak bisa. Di orchard itu tidak bisa jalan begini. Sekarang jalan saya bisa. Cuman saya hati-hati sekarang. Kemarin saya ini saya nasar dengan Tuhan. 9 bulan setengah itu saya sudah nasar. Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Engkau. Karena saya sudah off pelayanan itu hampir 1,5 tahun atau 2 tahun. Saya sudah nasar, saya sembuh mulai pelayanan. Hari pertama di GSCA, minggu pertama GSCA Bandar Jaya, kedua di Pendeta Edwin Repi, ketiga di Bandar Jaya GPDI. Jam 8 suruh pelayanan, jam 6 kurang seperempat, saya mandi. Saya kepleset di kamar mandi. Ini. Hasilnya nih, retak sedikit. Maka itu hidup ini misteri Bapak Ibu. Kita mau berbuat baik untuk melayani Tuhan. Kok bisa jatuh? Nah, aneh kan? Tapi untung waktu itu istri tanya, gimana kamu bengkak gitu mau melayani? Saya bilang, begini, saya telepon Pak Tamrin dulu, pendetanya. Jam 6 saya telepon, tidak diangkat. Terus setengah jam lagi saya ngomong dengan istri. Kalau sekali ini saya minta tanda dengan Tuhan. Kalau ditelepon dia tidak nerima, berarti saya harus pelayanan. Benar. Setengah jam lagi saya telepon, tidak diangkat. Ya sudah, saya siap-siap pelayanan di Bandar Jaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan saya bisa menyelesaikan dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Nah, saya mengucap syukur pulang dari Bandar Jaya, anak saya di Jakarta pada ngomel, rongsen, bener-bener di rongsen ternyata retak. Ya udah, digip. Tapi Tuhan tetap baik. Ya. Di dalam kecelakaan itu ya, musibah, penderitaan, Tuhan tetap baik. Saya 8 hari pakai gips segini, sampai sini biru semua nih. Beratnya setengah mati. Terus saya ini pengen ke Magelang. Sudah lama enggak ke Magelang. Saya ke Magelang, adik nyonya itu ada kenal dokter tulang, pinter banget. Terus dia kasih fotonya, terus bilang, ini kakak ipar kamu ini enggak apa-apa ini. Ini urusan kecil ini, retaknya cuma sedikit. Ngapain dikit? Lepas saja. Terus gimana dok? Kalau lepas gitu, suruh beli ini, deker ini. Ini ringan banget gitu. Puji Tuhan ya.
dalam penderitaan tetap kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya sekarang sudah bisa makan, bisa lah. Nulis sudah bisa. Tadi ini gara-gara kemarin tuh ya mau tanda tangan surat yang penting. Surat itu harus ditanda tangan saya, cap jempol enggak boleh. Waduh, gimana caranya? Ya udah, saya belajar itu mungkin banyak berapa puluh kali. Akhirnya saya bisa. Itu terpakai udah. Semua itu kalau kita ada kemauan, Tuhan yang membisarkan. Amin Bapak Ibu. Dengan tujuan yang baik, ya. Maka itu saya ngomong, kita harus benar-benar jangan mau hidup di zona nyaman. Kalau Tuhan memberi perintah amanat yang mulia, kita harus dilaksanakan. Kalau tidak kita yang rugi. Ya. Kita praktek loh karakter kita. Kalau kita lulus, karakter kita akan tambah baik. Kalau karakter kita tambah baik, yang senang siapa? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita senang lah. Wah, si Anu itu baik, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Orang tua senang, gitu loh. Mau menyenangkan orang tua gampang. Kita hidup benar, orang tua itu senang. Bukan kita banyak duit, tapi hidupnya ngawur, orang tua itu susah. Kalau kita hidup benar, ya orang tuamu pasti senang, gitu. Ya, semakin kita bergantung kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Kami panggil DPJ David untuk menutup firman Tuhan, berkat firman Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Bapak. Kami bersyukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami dikuatkan ya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapak Suski yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya lebih dahsyat lagi. Kami terima firman ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.